Shalom semuanya. Puji Bapak Yahweh, Kak Putri bersyukur banget kita semua bertemu lagi hari ini di hari Sabat ini. Kita mau memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan juga ya. Sekarang sebelum mulai kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kamila. Semuanya kita satu dalam doa, angkat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim, Shem Yesus Al-Masih, Engkau telah mengumpulkan kami walau hanya dari bertatap melalui YouTube ini. Bapak, berkatilah biar anak-anak dan semua yang mendengarkan firman dan mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau berkati dan boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah namamu dalam nama Yesus Al-Masih. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, semuanya sudah siap mau muji Tuhan? Siap. Sama-sama semuanya bangkit berdiri ya, semangat. Kita mau muji Tuhan, ya Kak Andre. Hari ini, hari yang telah dijadikan Yesus, mari kita bersuka. Di hari ini, hari yang telah dijadikan Yesus, mari kita bersuka. Di dalam Yesus bersuka. Di dalam Yesus bersuka. Bersuka dalam Yesus, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Yesus, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Yesus, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Yesus, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Yahweh. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Yahweh. Keluarga kerajaan Yahweh. Keluarga kerajaan Yahweh. Keluarga kerajaan Yahweh. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita mau masuk dalam penyembahan. Semuanya siapkan hatinya, sikap penyembah, angkat tangannya, tutup matanya. Mari kita menyembah Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku.
sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Yesus permohonanku, terimalah Yesus persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Yesus persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Yesus permohonanku, terimalah Yesus persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shabbat Shalom adik-adik, apa kabar? Ya, Ibu berharap dan percaya kita semua ada dalam keadaan sehat, ada dalam perlindungan Bapa Yahweh. Amin. Nah, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Bapa Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Sampai dengan saat ini kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, semua karena bukan gagah perkasa kami, tetapi karena kuat kuasa oleh Roh Kudus-Mu yang sudah menuntun kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami sehingga dapat mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Elohim Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita saat ini sungguh-sungguh mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti yang sudah Kak Lina minggu lalu sudah menyampaikan bagi kita, ya sahabat kemarin, bahwa kita harus menguduskan hari Sabat. Artinya kita harus menyiapkan waktu kita untuk bersekutu, beribadah kepada Bapa Yahweh. Ya, 6 hari lamanya kita sudah bekerja, ya, dan hari Sabat kita harus mengkhususkan waktu kita untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Ya, nah saat ini kita mau melanjutkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, diambil dari Markus 19 ayat Markus 9 ayat 14 sampai dengan 27. Ulangi, Markus 9 ayat 14 sampai dengan 27. Nah, kebenaran firman, ya,
cerita firman kita pada Sabat ini ya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus ini sedang berkeliling kota bersama dengan murid-muridnya ya. Nah, dan sampailah mereka di sebuah desa di daerah Palestina ya. Nah, ternyata di daerah itu ada seorang ayah yang mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, seorang anak ini adalah anak satu-satunya dari ayah ini ya. Tetapi sejak lahir, sejak kecil ya, anak itu bisu dan juga tuli ya. Berarti dia nggak dapat mendengar dan juga tidak dapat berbicara ya, bisu dan tuli. Dia tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara. Ia juga sering menjadi kejang dan jatuh ke tanah ya. Nah, penyakit itu bukan penyakit yang biasa, tetapi ia juga dikuasai oleh roh jahat ya. Nah, di saat penyakitnya ini kambuh ya, roh jahat itu membanting-bantingkan anak itu ya ke tanah ya, membanting-bantingkan dia ke tanah. Bahkan bukan hanya itu ya, di saat penyakitnya itu kambuh, tubuhnya itu menjadi kejang dan mulutnya mengeluarkan busa ya adik-adik. Nah, seringkali roh jahat itu mencoba membuat anak itu membawa ke air, bahkan membawa ke api, biar di saat kambuh dia kejang-kejang di sana ya. Tetapi ya, sampai dengan saat ini keadaan anak itu ya masih tetap baik ya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pada suatu hari ayahnya ini mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang datang berkunjung ke kampungnya dia ya. Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berkunjung ke kampungnya bapak itu ya, seorang ayah itu. Nah, akhirnya mendengar hal itu, bapak ini langsung mengangkat anaknya untuk pergi bergegas mencari untuk menemui Tuhan Yesus dan murid-muridnya ya. Nah, adik-adik, tetapi seorang ayah ini belum ketemu dengan Tuhan Yesus, tetapi bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dan kata seorang ayah ini kepada murid-murid, apakah kalian dapat menolong anakku? Ya, ayah itu bertanya kepada murid Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya murid-murid Tuhan Yesus berdoa mencoba untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam diri anak itu. Tetapi roh jahat itu tidak keluar dari anak itu ya. Murid-murid tidak dapat mengusir roh jahat itu ya adik-adik. Akhirnya bapak itu melihat bahwa oh, itu Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan Yesus sudah turun dari gunung ya adik-adik. Tuhan Yesus sudah datang. Dan akhirnya seorang ayah itu menghampiri Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus ya, dapatkah engkau guru, dapatkah engkau menyembuhkan anak saya ya. Tuhan Yesus berpaling kepada murid-muridnya. Kata ayah itu bilang, murid-muridmu sudah mendoakan anak saya, tetapi murid-muridmu tidak bisa menyembuhkan, tidak dapat menyembuhkan, bahkan tidak dapat mengusir roh jahat yang ada di anak itu ya adik-adik. Dan Tuhan Yesus berpaling kepada murid-muridnya dan mengatakan, bawalah anak itu segera ya, bawalah anak itu kemari ya. Nah, pada waktu anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus, mengamuklah roh jahat itu ya. Roh jahat yang ada di dalam anak itu mengamuk dan membantingkan anak itu ya, sampai ke tanah di depan Tuhan Yesus ya. Bahkan
mulutnya kembali mengeluarkan busa. Nah, melihat hal itu Tuhan Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama anak ini merasakan sakit seperti ini? Dan ayahnya itu berkata kepada Tuhan Yesus bahwa sudah sejak kecil ya anak ini menderita ya sakit seperti ini ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus melihat anak itu ya, dan seorang ayah ini berkata kepada Tuhan Yesus, dapatkah engkau menyembuhkan anak saya, gitu ya. Mengapa Tuhan Yesus katakan, mengapa engkau mengucapkan dapatkah engkau melakukan hal itu, ya? Tuhan Yesus tegaskan, segala perkara dapat terjadi kepada setiap orang yang percaya, ya. Apa yang Tuhan katakan? Segala perkara dapat terjadi bagi setiap orang yang percaya. Nah, mengerti perkataan Tuhan itu, si ayah sambil menangis dia katakan, ya Tuhan, saya percaya, tetapi tolonglah saya masih kurang beriman, tolonglah saya supaya saya lebih dapat percaya lagi, ya. Seorang ayah itu berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus, ya adik-adik. Kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan, ya, dengan wibawa, dengan kekuatan daripada Bapa Yahweh, ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada roh jahat yang ada di anak itu. Tuhan Yesus katakan, hai roh jahat yang membuat anak ini tuli dan bisu, keluarlah engkau dari dia. Aku perintahkan engkau untuk keluar dari anak itu, ya. Dan apa yang terjadi, ya adik-adik, dengan kuasa Tuhan, anak itu akhirnya menjadi sembuh. Haleluya. Itu semua karena kuasa Tuhan. Itu karena Bapa Yahweh yang menyertai, yang memberkati, ya, sehingga Tuhan Yesus dapat melakukan hal itu. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anak itu, dan segera Tuhan Yesus membantu anak itu, dan anak itu bangun, ya, dan anak itu sembuh, ya, anak itu sembuh, dan mereka kembali pulang, ya, bersama ayahnya. Nah, banyak orang yang melihat hal itu, mereka terheran, mereka heran melihat anak itu sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ya, dan mereka memuji Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, ya, mengapa Tuhan Yesus dapat menolong anak yang sakit itu? Bahkan Tuhan Yesus, ya, bukan hanya menolong, tapi mengusir roh jahat yang ada di dalam diri anak itu. Menurut adik-adik, kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus adalah Bapa Yahweh. Ya, karena Tuhan Yesus adalah Bapa Yahweh sendiri. Ya, dia sanggup melakukan mujizat. Dia sanggup menyembuhkan orang yang sakit, bahkan sejak dari kecil, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, bahkan roh jahat sudah merasuki dia sejak dari kecil, ya. Tapi karena kuasa Tuhan yang dahsyat, ya. Kalau bukan karena Tuhan, tidak dapat melakukan hal itu, ya. Di sini juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada muridnya bahwa ada hal yang tertentu, ya, mereka harus melakukannya. Kita harus melakukannya dengan berdoa dan berpuasa, tidak main-main. Kita harus sungguh-sungguh dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Berdoa dan berpuasa, mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, sehingga kita diberikan kuasa ilahi untuk dapat melakukan hal itu, ya. Jadi adik-adik, di sini kita dapat melihat pengajaran yang sudah kita renungkan bahwa dalam hal apapun, ya, kita harus datang kepada Bapa Yahweh. Kita serukan nama Tuhan Yesus, ya, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun tantangan masalah yang kita hadapi. Kita menyanyi, kita bersyukur, kita bersorak bagi Bapa Yahweh, bagi Tuhan Yesus,
kita percaya sungguh-sungguh dalam hati bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menolong kita apapun tantangan masalah yang kita hadapi. Ya, adik-adik, jadi di sini kita mengajarkan kepada kita bahwa jika kita melihat saudara kita, teman kita, oma kita, keluarga kita ya yang sakit, mari kita berdoa. Bahkan kita katakan ya kepada keluarga kita yang mengalami sakit, datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Ya, karena Tuhan Yesus adalah Bapa Yahweh sendiri. Ya, jadi adik-adik di sini mari dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Ya, nah Ibu ulangi lagi bahwa bacaan kita hari ini adalah di dalam Markus 9 ayat 14 sampai dengan 27. Dan kita renungkan kembali di rumah. Kita sungguh-sungguh membaca firman, karena firman ini adalah kekuatan bagi kita. Ada firman yang mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh. Berarti kita harus merenungkan firman itu, ya, karena firman Tuhan itu adalah pedang roh, ya, adalah senjata Elohim, ya. Jadi kita harus merenungkan firman, ya, adik-adik. Jadi itu firman yang kita sudah renungkan. Biarlah kita semua berharap bersandar hanya kepada Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Aba Yahweh Besem Yeshua Masya untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar Roh Kodes menuntun kami supaya dapat lebih lagi mengerti, mengajarkan kami, mengerti kebenaran firman yang sudah kami dengar, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, bahkan dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Hanya dalam nama Elohim Yeshua Masya kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus Masya, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai eka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Rabba, Afitoda Rabba, Afi Seba Samayim, Afi Toda